Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Enggarnisa dengan NIM 21050974050 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi 2021B. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai web server dan DNS server. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Selanjutnya, fungsi web server. Selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, change, dan modul yang tidak terpakai. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan ke browser. Fungsi web server sebagai hardware. Yang pertama, menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Lalu fungsi web server sebagai software. Tempat penyimpanan fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Lalu selanjutnya di sini produk web server. Produknya yaitu ada Apache, Nginx, IIS, Lightspeed web server. Lalu untuk keunggulan masing-masing web server ini yaitu yang Apache yang pertama, pengaturan lebih mudah, open source, dan yang ketiga komunitas yang besar. Lalu untuk Nginx yaitu yang pertama ringan, yang kedua banyak fitur dan stabil, lalu yang ketiga performa tinggi, lalu yang ketiga yaitu ada IIS yaitu mendukung penuh pada Windows, lalu yang kedua adanya kemampuan pengecekan kesalahan, lalu yang ketiga kerja menggunakan PHP lebih stabil, lalu yang keempat ada Lightspeed web server. Yang pertama memiliki pencegahan DDoS, lalu yang kedua recover kesalahan secara langsung, lalu yang ketiga kompatibel dengan .htacs. Lalu yang selanjutnya yaitu HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasanya dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda atau mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. HTML merupakan bahan dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam pembuatan web jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Selanjutnya yaitu pengertian HTTP dan HTTPS. Untuk HTTP adalah suatu protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Lalu untuk HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Lalu pembahasan yang kedua yaitu DNS server. Domain Name Server atau DNS, sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol address atau IP address normalnya untuk mengakses internet. Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara normal. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan masukinya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Fungsi dari DNS yaitu yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Macam-macam dari DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama ada A record, yaitu digunakan untuk menyimpan informasi soal hostname. Lalu yang kedua ada A record untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Lalu ada MX record, lalu ada CNAME record, lalu ada NS record.
lalu ada PTR record, ada CERT record, lalu ada SRV record, ada TXT record, lalu yang terakhir ada SOA record. Berikut ini merupakan simulasi web server menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai web server. Nah, di sini saya telah merangkai rangkaiannya. Nah, pada simulasi kali ini saya telah menggabungkan dari beberapa rangkaian pada minggu lalu. Nah, pada simulasi web server ini, yang pertama-tama yang kita lakukan yaitu di sini saya akan mengecek ke PC 1. Kita pastikan apakah sudah tersambung ke web server atau belum. Kita ke PC 1 untuk mengecek, lalu ke desktop, kita ke command prompt, lalu kita ketikkan ping 43.43.43.1. Kita cek. Kita pastikan apakah telah tersambung. Nah, pada di sini menandakan bahwa PC 1 telah tersambung. Lalu selanjutnya kita akan mengecek pada PC 4. Sebentar. Sama pada PC 1, kita ketikkan ping 43.43.43.1. Kita cek, kita pastikan apakah telah tersambung. Nah, pada PC 4 di sini juga menandakan telah tersambung ke web server. Selanjutnya, kita akan mengecek ke laptop. Kita ke desktop, lalu ke command prompt, kita ketikkan ping 43.43.43.1. Nah, di sini menandakan dari laptop ke web server telah terhubung. Lalu selanjutnya kita akan cek ke smartphone. Kita ke command prompt, kita ketikkan sama ping 43.43.43.1. Kita cek apakah telah tersambung atau belum. Nah, pada smartphone di sini menandakan telah tersambung juga. Selanjutnya, untuk langkah yang berikutnya, kita akan mengaktifkan service pada bagian web server. Kita ke web server, kita ke service. Di sini kita klik HTTP. Nah, pada HTTP ini saya telah mengaktifkannya. Jadi tadi saya telah mengklikkan on. Kita klik on di sini untuk mengaktifkannya. Lalu kita akan ke file utama. Nah, di sini kita akan ke index.html ini. Kita akan coba edit di sini. Kita klik edit. Lalu kita gantikan index.html-nya, kita gantikan dengan kita ganti si index.html-nya menjadi kembali ke Cisco, kita ganti. Nah, sudah. Lalu setelah itu kita klik save untuk menyimpannya. Nah, setelah sudah tersimpan, lalu setelah itu kita coba jalankan URL-nya, yaitu pertama kita akan coba ke PC 1 terlebih dahulu. Di sini kita ke web browser. Sebentar, kita tunggu. Nah, kita ketikkan di sini URL-nya dengan 43.43.43.1. Nah, sudah berhasil nyambung ke web servernya, tersambung ke web servernya. Ini merupakan isi yang kita edit tadi, yang kita lakukan pada web server. Jadi, ini menandakan bahwa PC 1 sudah berhasil tersambung ke web server. Lalu setelah itu, kita beralih ke laptop. Kita ke web browser sama.
Nah, kita ketikkan di sini URL-nya 43.43.43.1. Nah, pada laptop juga sudah berhasil tersambung ke web server. Nah, akan muncul tulisan selamat datang di officialwebjarkom.com. Ini merupakan index.html yang kita edit tadi, jadi ini isinya akan muncul. Ini menandakan bahwa laptop sudah berhasil tersambung ke web server. Berikut ini merupakan simulasi DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan mensimulasikan terkait DNS server. Pada simulasi ini sama seperti simulasi sebelumnya, kita menggabungkan beberapa rangkaian untuk simulasi DNS server ini. Lalu kita masuk ke simulasi DNS servernya, yaitu yang pertama, di sini saya akan memastikan terlebih dahulu apakah telah terhubung ke DNS server atau belum. Kita coba cek ke PC 1, lalu kita ke desktop, command prompt, lalu di sini kita ketikkan ping 33.33.33.1, yaitu ke DNS server. Nah, telah terhubung DNS servernya, lalu kita akan coba kembali, kita coba cek terlebih dahulu apakah telah terhubung atau belum. Kita sekarang akan mengecek ke web server. Kita ketik ping 43.43.43.1. Nah, pada PC 1 juga telah terhubung ke web server. Lalu selanjutnya kita juga akan mengecek pada PC 4 apakah telah terhubung. Kita ke command prompt sama. Di sini kita ketikkan ping 33.33.33.1. Nah, oke, di sini PC 4 juga telah terhubung ke DNS server. Lalu kita coba lagi, kita cek ping 43.43.43.1. Ini ke web server, kita coba cek apakah sudah terhubung. Nah, pada PC 4 juga telah terhubung ke web server. Lalu setelah itu kita akan mengecek ke laptop sama desktop, lalu ke command prompt kita ketikkan ping 33.33.33.1. Kita cek apakah telah terhubung ke DNS server atau belum. Nah, pada laptop juga telah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita juga mengecek ke smartphone. Kita coba cek command prompt, kita ketikkan ping 33.33.33.1. Nah, pada smartphone juga telah terhubung ke DNS server. Lalu langkah berikutnya kita di sini beralih ke DNS server. Kita akan mengaktifkan service dari DNS-nya. Nah, kita ke service, lalu kita pilih ke DNS. Nah, pada simulasi ini saya telah mengaktifkan service DNS server dengan klik on, lalu kita dapat menambahkan, lalu add, lalu simpan. Di sini kita tambahkan untuk web servernya menggunakan jarkom.com dengan address 43.43.43.1. Lalu setelah itu saya telah memasukkan kembali, yaitu www.jarkom.com, tapi menggunakan CNAME, yaitu digunakan untuk alias. Jadi kita ubah menjadi type-nya menjadi CNAME. Lalu untuk hostname-nya kita beri jarkom.com. Setelah itu kita akan coba meng-NS lookup dari PC 1 dan laptop. Apakah
Jadi NS lookup ini digunakan untuk mengetahui apakah resort atau menjangkau di PC kliennya. Jadi kita akan meng-NS lookup dari PC 1 dan laptop. Kita coba ke PC 1. Sini desktop, lalu ke command prompt. Nah, kita ketikkan NS lookup. jarcom.com. Nah, pada NS lookup jarcom.com pada PC 1, di sini di resource ke 43.43.1. Lalu selanjutnya kita akan coba kembali NS lookup dari alias tadi dengan NS lookup menggunakan www.jarcom.com. Ini yang alias tadi, kita enter. Nah, sama pada NS lookup alias tadi, di sini nge-research ke 43.43.43.1 dengan alias jarcom.com. Alias dari jarcom.com. Lalu setelah itu, setelah PC 1 kita ke laptop. Sama. Di sini kita akan nge-NS lookup juga. Kita ke command prompt. Di sini kita ketikkan NS lookup. jarcom.com. Nah, selanjutnya kita juga akan nge-NS lookup dari alias tadi. Kita nge-NS lookup menggunakan www.jarcom.com. Nah, telah berhasil dengan nge-research 43.43.43.1 dengan alias dari jarcom.com. Lalu langkah berikutnya, kita ke web server dari desktop kita akan menyalakan URL atau memasukkan URL. Kita ke PC 1, lalu ke web browser. Sebentar. Nah, di sini kita masukkan URL. Di sini kita coba mengakseskan dengan domain, yaitu kita masukkan URL-nya jarcom.com. Oke, sudah berhasil. Di sini terdapat kalimat selamat datang di official web Jarcom, yang artinya sudah berhasil. Sekarang kita akan coba kembali menggunakan www.jarcom. Oke, dan kita ganti dengan menggunakan www.jarcom.com juga sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita ke laptop, sama seperti pada PC 1. Kita coba mengakses dengan domain. Kita ke web browser. Sebentar. Di sini kita ke web browser laptop. Kita akan menjalankan URL-nya dengan memasukkan jarcom.com. Oke, sudah berhasil juga pada laptop. Lalu kita ganti dengan kita coba dengan www.jarcom.com. Coba. Oke, sama, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita jalankan perintah NS lookup untuk FTP-nya. Jadi untuk FTP-nya kita juga menjalankan NS lookup. Yang pertama kita akan nge-NS lookup FTP PC 1. Kita ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan NS lookup
karena kita akan meng-ns lookup FTP, jadi kita masukkan ftp.jarcom.com. Nah, di sini yaitu yang menjawab 33.33.33.1 ini merupakan menjawab dari DNS server. Lalu di sini ftp.jarcom.com-nya di resource ke server 2 yaitu 43.43.43.2. Nah, setelah itu kita akan coba juga pada laptop. Kita akan ns lookup FTP-nya sama halnya dengan PC 1. Kita ns lookup ftp.jarcom.com. Nah, pada laptop di sini juga nge-resource dari server 2 yaitu 43.43.43.2. Lalu setelah itu kita buat koneksi FTP server dari PC 1 dan laptop. Sebelumnya tadi kan kita telah menggunakan IP, sekarang kita gunakan dengan domain untuk mengkoneksikannya. Yaitu kita ke PC 1 terlebih dahulu, kita ke command prompt, kita tulis di sini FTP, lalu ftp.jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini ada username, tadi kita telah masukkan coba dengan password coba. Nah, telah dapat connect, login, kita telah connect, jadi sudah berhasil connect. Lalu setelah itu kita juga akan melakukannya di laptop. Kita ke command prompt, kita ketikkan sama ftp.jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini username-nya sama, kita masukkan coba. Lalu untuk passwordnya kita juga masukkan coba. Nah, sudah berhasil connect, login, sudah berhasil. Sekian simulasi beserta penjelasan mengenai web server dan DNS server, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.